Berikut adalah hasil BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang merupakan di dalam asesmen nasional. Jadi asesmen nasional 2021. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, serta program jenjang dasar dan menengah. Yang pertama, tujuan asesmen nasional. Asesmen nasional digunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran untuk ketercapaian kurikulum, dengan kata lain dasar perbaikan pembelajaran. Dengan ini, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik atau siswa, karena itu diberikan pada siswa bukan di akhir jenjang pendidikan. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menilai peserta didik atau siswa yang menjadi peserta asesmen, karena hasil asesmen tidak memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau memperingkat sekolah. Asesmen nasional di sini tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi peserta atau hasil belajar siswa secara individu, tetapi asesmen nasional menggantikan ujian nasional sebagai sumber informasi, memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Instrumen asesmen nasional. Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Untuk jenjang SD yaitu kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 11. Peserta didik dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk SD di sini 30 siswa, SMP atau sederajat 45 siswa, SMA atau MA 45 siswa, dan program kesetaraan adalah seluruh siswa yang berada pada tahap akhir program yaitu 6, 9, dan 12. Karena itu dipilih secara acak, maka satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel peserta karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Siswa kelas 9 tidak diperkenankan mendaftar menjadi peserta asesmen nasional. Guru dan kepala pesertanya adalah guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan juga termasuk. Instrumen atau alat yang digunakan dalam asesmen nasional. Di antaranya adalah asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan AKM. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM terdiri dari dua, yaitu literasi dan numerisasi. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Keduanya dipilih dikarenakan merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar dan diperlukan oleh semua siswa terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Keduanya dipilih karena merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Komponen yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum ada 3, diantaranya adalah konten, proses kognitif, dan konteks.
Untuk konten literasi terdiri dari teks informasi dan teks puisi, sedangkan numerasi adalah aljabar, bilangan, geometri dan pengukuran, serta data dan ketidakpastian. Literasi menilai proses kognitif pada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, sedangkan numerasi pemahaman, penerapan dan penalaran. Sedangkan pada konteks keduanya menilai personal, sosial, budaya serta saintifik. Survei karakter. Di sini mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil belajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbineka tunggal ika, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Sedangkan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Bentuk instrumen asesmen nasional diantaranya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, jawaban singkat, dan uraian. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Bersifat adaptif di sini maksudnya pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Siswa menjawab benar, maka dilanjutkan soal yang lebih kompleks, dan sebaliknya, jika siswa menjawab salah, maka soal selanjutnya lebih sederhana. Aplikasi secara otomatis akan melakukan penyimpanan data ketika siswa menekan tombol soal berikutnya. Dengan demikian, kendala listrik padam atau putus koneksi tidak menyebabkan siswa mengulang asesmen dari awal. Karena bersifat adaptif dan bentuk instrumen lebih dari satu, maka tidak memungkinkan sekolah mengikuti asesmen nasional secara manual. Di sini siswa akan melaksanakan atau mengikuti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru akan mengikuti survei lingkungan belajar. Waktu dan pelaksanaan asesmen nasional pada siswa terdiri dari 2 hari. Untuk jenjang SD dan atau MI, pada hari pertama akan mengerjakan tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Pada hari kedua, siswa akan mengerjakan tes numerisasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan SMP atau MTS, SMA, SMK, dan MA pada hari pertama akan mengerjakan tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, dan pada hari kedua akan mengerjakan tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Untuk kepala sekolah dan guru akan mengerjakan survei lingkungan belajar secara fleksibel, di mana alokasi waktu yang diberikan untuk menjawab seluruh pertanyaan adalah dalam waktu 2 minggu secara daring dan tanpa pengawasan atau secara mandiri. Tindak lanjut dari asesmen nasional. Hasil asesmen nasional. Di sini laporan hasil AKM maupun survei yang diperoleh berupa gambaran global satu sekolah atau level sekolah, bukan level individu, sehingga merupakan alat refleksi untuk memperbaiki pembelajaran dan iklim satuan pendidikan, di mana melalui hasil AKM diharapkan sekolah merefleksikan dalam pembelajaran sehingga guru bisa menerapkan teaching at right level
level sehingga fokus membangun kompetensi serta karakter siswa. Karena hasil AKM tidak berupa nilai dan tidak ada nilai minimal, tetapi melaporkan presentasi siswa dalam setiap level. Yang kedua, melalui survei yang terkait iklim belajar dan satuan pendidikan, diharapkan ditindaklanjuti dalam pengelolaan atau manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Demikian hasil BIMTEK Asesmen Nasional, semoga bisa menjadi informasi dan mendapat pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.